Shalom Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kembali lagi kita di program Rema dalam channel YouTube GPSI PKA. Sebelum kita masuk ke dalam firman Tuhan, mari kita angkat lagu pujian Lingkupiku. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua.
Kiranya Tuhan memberkati renungan hari ini yang dapat memberikan semangat hidup dalam menjalani kehidupan. Sebelum kita masuk dalam renungan, mari kita bersama-sama berdoa. Kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan, karena hari ini kami kembali merenungkan kebenaran firman Tuhan yang kami yakini dan percayai akan memberikan kekuatan, pengharapan, dan semangat untuk menjalani kehidupan. Hamba yang memberitakannya, berikan hikmat, kuasai dengan roh-Mu sehingga apa yang diberitakan boleh jadi seturut dengan kehendak Tuhan dan kami semua boleh sama-sama diberkati. Berfirmanlah ya Tuhan, kami mendengar. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita sering mendengar ucapan yang sering disampaikan oleh seseorang ketika mengerjakan sesuatu pekerjaan dan diperhadapkan dengan tantangan, hambatan, atau seseorang yang sedang berjuang melawan penyakit, penderitaan, dan persoalan hidup lainnya, akan mengatakan semua pasti akan bisa dilewati karena Tuhan membuat indah tepat pada waktunya. Hal yang sama juga orang akan katakan ketika dia boleh menyelesaikan satu pergumulan dan berhasil, bahkan doanya dikabulkan walaupun dilewati dengan waktu yang cukup lama. Seseorang mencapai kebahagiaan atau keberhasilan juga mungkin mendapat pasangan hidup yang sesuai dengan doanya dan memperoleh keturunan atau anak, walaupun dengan waktu yang sangat lama, akan mengatakan Tuhan membuat indah pada waktunya. Waktu adalah hal yang sangat penting di dalam kehidupan manusia. Pengkhotbah mengatakan untuk segala sesuatu ada waktunya, ada masanya, untuk apapun di bawah kolong langit ada waktunya. Ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk hidup dan berkarya, ada waktu untuk menyelesaikan waktu hidup yang Tuhan anugerahkan. Artinya, hidup adalah sebuah perjuangan atau proses kehidupan dalam kurun waktu. Tuhan yang mengatur waktu dan Tuhan juga yang mempunyai waktu. Tuhan memberi waktu untuk kita jalani dalam kehidupan. Untuk menjalani waktu kehidupan, Tuhan Yesus mengatakan dalam Matius 6 ayat 34b, hari esok mempunyai kesusahannya sendiri, kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Artinya, setiap waktu, hari, masa punya kesusahannya sendiri. Ada waktu sekarang, ada waktu yang lalu atau masa lalu, ada waktu yang akan datang. Bisa jadi waktu kemarin penuh dengan pergumulan dan sekarang bisa dilewati, dan yang akan datang Tuhan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Persoalannya sekarang, bagaimana kita dapat mengalami waktu yang indah itu, sehingga kita dapat jujur mengatakan bahwa Tuhan sudah membuat indah pada waktunya. Rasul Paulus mengajarkan dalam Efesus 5 ayat 16, pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Rasul Paulus ingin mengingatkan untuk menjadikan hari-hari yang jahat menjadi hari-hari yang indah pada waktunya. Rasul Paulus menegaskan supaya menggunakan waktu dengan baik, karena setiap waktu ada konsekuensinya jika tidak dipergunakan dengan baik. Bagaimana kita menggunakan waktu supaya indah pada waktunya? Paling tidak ada 3 catatan yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, jangan sia-siakan waktu. Jangan buang-buang waktu. Jangan mengulur-ulur waktu.
Ada yang berpendapat 1 menit kita sia-siakan waktu kita akan mempengaruhi berjam-jam dalam kehidupan, bahkan mungkin akan kehilangan kesempatan. Sama seperti yang dialami oleh 5 gadis yang bodoh. Mereka tidak mendapat kesempatan karena menyia-nyiakan waktu mereka. Yang kedua, pergunakan waktu dengan baik. Artinya, yang bisa mengatur waktu bukan waktu yang mengatur kita, tapi kitalah yang harus mengatur waktu. Sedangkan kita mengatur waktu dengan baik, masih juga akan ada hambatan-hambatan yang kita hadapi. Apalagi kalau kita tidak mengatur waktu dengan baik. Sebagai contoh, jalur yang kita akan lewati, kita tahu adalah jalur yang macet. Tapi kita tidak mengatur waktu dengan baik, pasti akan terlambat. Lalu kita menyalahkan kemacetan jadi penghambat atau penyebab keterlambatan. Padahal kitalah yang tidak bisa mengatur waktu dengan baik dan bisa mengatasi penyebab kemacetan. Bahkan akhirnya kita terbiasa dengan keterlambatan. Hari ini saya juga harus mengajar jam 9. Dan hari ini adalah hari ganjil untuk penggunaan mobil. Jadi saya untuk mengatasi supaya tidak terlambat sampai ke kampus dan juga tidak terkendala dengan ganjil hari ini, maka saya harus bangun jam 4 dan sudah harus mandi jam 4. Kemudian saya berangkat dari rumah jam 5 supaya tidak bertemu dengan aturan jam 6 untuk ganjil genap. Sedangkan jam mengajar saya jam 9. Lalu saya sampai di kampus jam 6. Bisa dibayangkan dari jam 6 sampai jam 9 apa yang saya harus lakukan. Saya mendapat tantangan, godaan, ngantuk, dan juga lapar. Tapi itu bisa diatasi karena semangat untuk mau melihat segala sesuatu indah pada waktunya. Yang ketiga, usahakan mengerti kehendak Tuhan. Pada ayat 17 dalam Efesus tadi, Rasul Paulus mengatakan bahwa usahakanlah supaya kamu jangan bodoh, tetapi usahakanlah mengerti kehendak Tuhan. Mengerti kehendak Tuhan berarti menghargai waktu yang Tuhan beri. Kita sering menyanyikan lagu "Hidup ini adalah kesempatan". Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Ini juga berbicara tentang waktu kehidupan. Sebab itu, selagi ada kesempatan, pergunakanlah waktu dengan baik, maka Tuhan akan membuat indah pada waktunya. Karena itu, pergunakan waktu dengan baik yang biasa kita dengar dengan istilah quality time. Untuk berdoa, untuk membaca dan mendengar, meneliti, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan. Menggunakan waktu untuk bersekutu dengan Tuhan dan sesama. Menggunakan waktu untuk bersaksi dan menyaksikan cinta kasih Tuhan. Itulah waktu yang indah yang Tuhan sediakan bagi setiap orang yang dikasihinya. Maka Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita menjadikan waktu bersama dengan Tuhan indah pada waktunya. Ada amin Bapak Ibu? Segala sesuatu indah pada waktunya jika kita mau taat terhadap perintah Tuhan. Selamat pagi, selamat beraktivitas, dan kita tutup dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur atas renungan yang singkat yang mengingatkan kepada kami bagaimana menggunakan waktu dengan baik, bagaimana
kami menghargai waktu dan bagaimana kami juga boleh melihat bahwa segala waktu yang Tuhan percayakan akan menjadi indah pada waktunya, walaupun lewatnya kami mengalami tantangan, hambatan, cobaan. Tapi kami yakin dan percaya jika kami bersama dengan Tuhan, maka segala hambatan, cobaan, rintangan akan dijadikan Tuhan indah pada waktunya untuk menjawab setiap kesempatan yang kami harus jalani dalam hidup ini. Terima kasih ya Tuhan, berkati kami semua, baik yang mendengar maupun hamba yang menyampaikan, sehingga kami sama-sama menggunakan waktu dengan baik dan kami boleh melihat segala persoalan akan diubah menjadi indah pada waktunya. Terpujilah nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.